Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linggi Gayatri, NPM 21901032104, Agribisnis 4C, Universitas Islam Malang, akan mempresentasikan hasil review saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kelembagaan agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Lia Rohmatul Maula, SPMP, dengan judul Kajian Strategi Rekayasa Kelembagaan Penunjang Teknologi Budidaya Kedelai Tahan Naungan di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan tahun Januari sampai Juni 2019, dengan penulis Hano Hanafi, Umi Puji Astuti, dan Ahmad Yunan Arifin. Review Linggiatri, tanggal 16 Juni 2021. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Penurunan area tanam kedelai sebagai akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai karena budidaya kedelai yang diusahakan tidak memberikan keuntungan yang layak kepada petani menurut Zakaria 2016. Hal tersebut karena keterbatasannya ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani, serta rendahnya tingkat harga yang diterima. Balitbang melalui Balitkabi pada Desember 2014 telah melepas 2 varietas unggul baru kedelai toleran naungan hingga 50%, sesuai untuk dikembangkan di bawah tegakan tanaman perkebunan dan lingkungan agroforestry yang tanamnya masih muda kurang dari 4 tahun, maupun tumpang sari dengan tanaman pangan lain. Melalui rakitan teknologi maupun inovasi berupa perakitan varietas kedelai yang tahan naungan dari Badan Litbang Pertanian, harapannya akan dihasilkan suatu paket teknologi yang dapat mengatasi keterbatasan ruang tumbuh seperti adanya naungan ataupun kesuburan lahan yang rendah. Teknologi budidaya kedelai tahan naungan diharapkan dapat meningkatkan produksi kedelai di Yogyakarta maupun secara nasional dan nantinya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kelembagaan petani kedelai tahan naungan serta merekomendasikan strategi rekayasa kelembagaan petani untuk mendukung upaya peningkatan produksi kedelai tahan naungan pada lokasi kajian di Kabupaten Gunung Kidul. Metode penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan survei untuk memperoleh data primer. Untuk mencapai tujuan pertama, maka dilakukan identifikasi kelembagaan petani di Kabupaten Gunung Kidul, baik kelompok tani gapoktan, lembaga pemasaran produk, jumlah produsen, serta konsumen. Untuk mencapai tujuan kedua, maka dilakukan analisis SWOT melalui Focus Group Discussion atau FGD. Dalam hal ini, peserta FGD sebanyak 30 peserta terdiri dari petani penghasil benih, petani produsen kedelai, penentu kebijakan atau dinas pertanian, BPSB, penyuluhan, dan swasta. Hasil pembahasan yang pertama yaitu karakteristik kelembagaan usaha tani kedelai. Salah satu faktor keberhasilan pengembangan usaha tani kedelai dipengaruhi oleh peran kelembagaan sebagai faktor pendukung. Dalam hal ini, aspek kelembagaan mengatur perilaku para pelaku usaha kedelai dalam melakukan usaha tani, sehingga para pelaku usaha dapat saling berinteraksi menghasilkan rangkaian aktivitas agribisnis yang terintegrasi dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Dalam hal ini, di kelembagaan yang mendukung kegiatan usaha tani kedelai antara lain penyedia input seperti benih, pupuk, dan obat, lembaga pendukung proses produksi usaha tani seperti penyedia lahan, alsim, dan tenaga kerja, dan lembaga output seperti pengolahan hasil panen dan pemasaran, serta lembaga pendukung usaha seperti penyedia modal, penyedia informasi teknologi, dan informasi pasar. Yang kedua yaitu strategi rekayasa kelembagaan mendukung budidaya kedelai tahan naungan. Strategi pengembangan kedelai dalam kajian ini disusun dengan menggunakan analisis SWOT melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, serta evaluasi dan identifikasi matriks SWOT, dan yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan prioritas strategi menurut Marimin 2004. Hasil yang ketiga yaitu alternatif strategi rekayasa kelembagaan mendukung budidaya kedelai di bawah naungan.
penyusunan alternatif strategi pengembangan kelembagaan usaha tani kedelai, tahan naungan di lokasi kajian mempertimbangkan keseluruhan alat analisis yang dipergunakan dalam pengkajian ini. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kelembagaan usaha tani kedelai di lokasi kajian memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dengan nilai keuntungan dan nilai output serta nilai tambah yang dihasilkan. Selanjutnya, deskripsi strategi intensif atau integratif tersebut dijabarkan secara lebih rinci berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang tergambar pada matriks SWOT. Yang keempat yaitu evaluasi faktor internal dan eksternal. Hasil evaluasi seluruh faktor internal kekuatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki kepentingan relatif tinggi terhadap pengembangan kelembagaan usaha tani kedelai, yaitu kualitas kedelai lokal relatif baik mencapai 0,43%, kelayakan usaha tani kedelai 0,23%, dan permintaan kedelai lokal yang tinggi hingga 0,25%. Hasil evaluasi seluruh faktor eksternal peluang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memiliki kepentingan relatif tinggi terhadap pengembangan kelembagaan usaha tani kedelai, yaitu dengan lembaga riset dalam penyediaan teknologi 0,32%, kemitraan antara petani dengan pelaku usaha 0,24%, dan kebijakan pupuk bersubsidi 0,22%. Rancangan arsitektur strategi. Rancangan arsitektur strategi digambarkan menggunakan sumbu X dan Y. Sumbu X merupakan rentang waktu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan rekayasa kelembagaan, sedangkan sumbu Y menggambarkan rentang kegiatan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan rekayasa kelembagaan. Di dalam rancangan arsitektur strategi ini digambarkan berbagai tantangan yang dihadapi agribisnis kedelai lokal dan serangkaian strategi yang dibuat untuk mencapai sasaran agribisnis kedelai lokal, yaitu swasembada kedelai. Perumusan arsitektur strategi mengacu pada metode Yoshida tahun 2006 yang disusun dengan memperhatikan beberapa unsur. Unsur tersebut meliputi tantangan pengembangan komunitas kedelai lokal dalam konteks pembangunan nasional, analisis lingkungan internal dan eksternal, dan sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan agribisnis komunitas kedelai. Kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil kajian terhadap aktivitas kelembagaan usaha tani kedelai di lokasi kajian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa relasi kolektif kelembagaan existing yang telah berjalan di lokasi kajian, yaitu penyedia lahan melalui komitmen dengan PT Perhutani, yang kedua pembelian pupuk bersubsidi melalui penyusunan RDKK yang diajukan ke KUD, yang ketiga peminjaman modal usaha tani yang terbatas dari dana kelompok, dan yang keempat, kelompok telah digunakan sebagai wahana belajar dan saling tukar informasi antara sesama petani atau dengan peneliti, penyusun melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi berbasis kelompok. Selain itu, terdapat juga relasi petani secara individu dengan pembangunan usaha terkait, yaitu pembelian benih di pedagang penyedia benih tingkat desa, peminjaman modal antar petani, yang ketiga tenaga kerja buruh tani, kerjasama antar pelaku industri tahu dalam pengadaan bahan baku kedelai, dan penjualan hasil kedelai ke pedagang tani kecil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.